Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qudwatina Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat musyahidin musyahidat yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita mengucap tahmid, memuji dan memuja keagungan dan kebesaran Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambungan daripada tazkirah kita pada 2 malam yang lepas, yaitu tentang fitrah bukan bukti merupakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Aqidah Islam Syed Sabiq. Mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah taala. Hadirin sekalian wal hadirat rahimakumullah. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya sebenarnya tidak perlu dipertikaikan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan akalnya yang sanggup mendapati dan menemui kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kadar kemampuan akal. Sekali lagi, kalau ada manusia yang tidak boleh menerima kewujudan dan keesaan Allah dengan akalnya, bukan karena akal itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan, tetapi kerana ia tidak mau memaksimumkan penggunaan akal itu. Atau mungkin dia dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang dia rasa lebih mudah. Sebab dia kata lebih logik. Padahal logik itulah yang dimaksudkan kekuatan akal boleh menerima kewujudan dan keesaan Allah. Kecualilah beberapa individu barangkali mungkin yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak berfungsi akalnya dengan baik, seperti orang yang lemah akal, yang lemah IQ-nya, ataupun mungkin rosak akalnya disebabkan oleh karena sebab-sebab benturan yang kuat sehingga sarafnya tidak normal, jadikan dia gila, misal kata, wallahu alam, ataupun kerana benturan kehidupan. Kalau tadi benturan kenyataan, ini benturan kehidupan, kesedihan ataupun malapetaka yang menimpanya, ataupun kerugian besar yang tak tertahankan oleh perasaannya dari segi bisnis dan lain-lain, menjadikan dia berubah akal ataupun gila dan lain-lain sebagainya. Orang seperti inilah yang tidak dapat menerima sebenar-benarnya akan keesaan kewujudan Allah, atau tidak sampai perhitungan dan pemikirannya ke sana. Tapi orang yang normal, insya Allah ia boleh, ia punya kemampuan, asalkan ia mempunyai kemahuan untuk mengkaji, untuk meneliti, untuk belajar ilmu tentang ketuhanan. Ia akan kelak dapat yang meletakkan kebesaran, keagungan dan kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam pemikirannya. Kemudian barulah ditambah dan disulam serta dikuatkan dengan dalil-dalil nakal, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alam dan segala apa yang ada di dalamnya kelihatan begitu teratur, kukuh, indah dan sempurna,
sebagai ciptaan baru. Jadi kalau diperhatikan alam ini, baik alam yang kecil ataupun alam yang besar, itulah yang menjadikan kita mengakui akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu teraturnya siang dan malam, misal kata, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari yang terus beredar. Matahari yang 12 jam terbit dan 12 jam menghilang. Bulan sehingga boleh kita menghitung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apalagi di zaman dulu. Zaman dulu, orang-orang dulu tidak tahu kalender, tidak tahu tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Yang dia tahu adalah 1 hari bulan. Itu pun bulan Arab. Seperti 1 hari bulan Rabiul Awal, 1 hari bulan Jamadil Awal, ataupun 1 hari bulan Muharram, 1 hari bulan Syawal, Ramadan, Haji dan sebagainya. Malah kaum-kaum ibu dan kaum bapa menjadikan bilangan-bilangan terbitnya bulan itu, ya, untuk mengira kandungan seorang ibu yang mengandung, ataupun untuk mengira hari-hari dan tanggal yang baik untuk turun ke sawah, mengerjakan ladang dan lain-lain sebagainya. Bahkan akan berpergian mengikut hitungan bulan juga, hitungan hari bulan. Kaum-kaum bapa nak pergi menangkap ikan sebagai nelayan ke laut, melihat bulan, bukan sembarang turun. Ya, melihat bulan. Apabila bulan gelap, mereka akan pergi. Kalau bulan terang, mereka katakan ikan tak timbul. Ya, susah untuk mendapatkan sebab terang cuaca. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hebatnya orang-orang dahulu menjadikan bulan itu sebagai penentu kepada kehidupan mereka. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kita boleh lihat sendiri terjemahannya dalam surah Yasin yang selalu kita baca tiap-tiap malam Jumaat. Masya Allah, hebat. Ayat itu adalah ayat yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, bagaimana matahari beredar, bagaimana bulan muncul 1, 2, 3 sampai 15 hari bulan, 16 hari bulan, masa gemilangnya, masa purnamanya, masa badrunnya, kemudian menyusut hilang, kemudian terbit lagi. Hebat, hebat, tak pernah bertukar, tak pernah berhenti sampai hari kiamat. Begitu juga siang dan malam, terus berganti siang malam, siang malam, siang malam. Itu keteraturan yang dapat kita lihat dalam penciptaan alam yang diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta tadi. Itu kan bukti fitrah kepada kita sebagai insan yang mau menggunakan akal agar kita tidak susah sangat nak cari dalil untuk mencari hujjah. Adakah Tuhan itu esa? Adakah Tuhan itu wujud? Adakah Tuhan itu maha berkuasa? Inilah semua bukti. Hadirin sekalian, begitu juga kukuhnya ciptaan langit yang tak bertiang. Sejak daripada ciptaan mungkin berjuta-juta tahun yang lalu, wallahu a'lam bissawab. Sampai sekarang belum ada kepingan-kepingan langit yang jatuh menimpa bumi. Hatta planet-planet yang besar-besar yang kita kaji dalam mengkaji planet ataupun perbintangan, ilmu perbintangan, berapa banyak bintang di angkasa lepas sana yang diciptakan oleh Allah. Tidak terletak, tetapi dia diciptakan seakan-akan bergantung. Ia berkekuatan melalui graviti masing-masing ataupun daya tarik. Jazibiyah dalam bahasa Arab, graviti dalam bahasa Inggris. Antara bumi, bulan dan matahari, yang planet yang selalu kita tahu. Tetapi masih ada lagi planet-planet yang jumlahnya berjuta-juta lebih banyak.
dan berjuta-juta kali lebih besar daripada matahari, bulan, bintang dan bumi kita yang kecil ini. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah langit. Artinya bumi kita ini bukan planet yang besar. Bagi kita besarlah sebab kita duduk di atas bumi. Tapi ada lagi planet yang lain yang jauh berjuta-juta kali lebih besar, banyak jumlahnya. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia tidak ada tempat terletak sebagaimana bumi kita juga. Ya, dia bukan terletak di apa namanya, bumi itu terletak di atas batu yang besar. Dok, bumi itu bulat. Dan keberadaan bumi itu adalah mengikut graviti yang apa namanya, yang saling daya tarik menariknya ada dengan planet-planet yang lain. Kerana itu maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan muka bumi ini nanti, yang disebut dalam idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu fujirat, itu semua tu Allah rosakkan sistem satu sebelah aja. Rosak satu sistem sebelah ni, dia akan melanggar planet yang lain. Planet yang lain kena langgar, akan melanggar planet yang lain. Demikian berlanggaran planet itu sehingga berlakulah kehancuran. Jadi itu akan berlaku nanti, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala akan memusnahkan dunia ini. Begitu juga indah dan sempurna. Betapa indah dan sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kalau kita apa nama ni, ciptakan, kalau kita melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebenar-benar penglihatan, dengan sebenar-benar penyaksian, maka kita akan pasti mengatakan, wow, ini memang betul-betul ciptaan yang tidak ada tandingan. Contohnya lah, kita ni sebagai manusia, wajah kita ni, subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan hadirin, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bukan itu sahaja yang dapat digunakan sebagai bukti tentang adanya Tuhan yang Maha mendirikan langit dan bumi ini, tapi masih ada lagi cara lain yang dapat digunakan, bahkan dapat lebih meresapkannya. Antara bukti lain ialah yang membentuk perasaan-perasaan yang tertanam dalam jiwa setiap insan dan merasakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan-perasaan yang tertanam dalam diri kita yang tak kelihatan, perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan marah, perasaan dendam, perasaan sakit hati, perasaan apa namanya, bangga diri, perasaan MC iaitu rendah diri dan sebagainya. Banyak jenis perasaan-perasaan. Jadi perasaan itu tidak kelihatan, letaknya pun kita tidak tahu. Saya kalau bertanya kepada muslimin muslimat sekalian, di mana letaknya perasaan? Adakah ia di hati? Kemungkinan di hati. Tetapi ketika Nabi Daud alaihi salam menguji anak-anaknya, siapa di antara mereka yang layak untuk diangkat dan dilantik menjadi raja muda atau kelak menjadi penguasa sebagai sultan setelah dia tiada. Dia ada memiliki 12 orang anak. Yang paling kecil adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tetapi beliau adalah yang paling bijak. Tapi ketika pengangkatan pemimpin atau menjadi raja, maka tidak mungkinlah yang paling kecil. Masih ada lagi yang besar, tapi yang besar ini tidak bijak. Yang tua ini adalah orang jahil, yang tidak punya banyak hikmah. Sementara Nabi Sulaiman, seperti yang kita tahu, kisah hidupnya dalam Al-Quran, dalam di dalam surah Al-Isra, yakni Bani Israel. Begitu hebat, sejak daripada kecil lagi, muda lagi, beliau sudah mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi, maka Nabi Daud alaihi salam mengaturkan beberapa soalan yang dikemukakan kepada anak-anaknya dengan catatan, siapa yang dapat menjawab soalan-soalan itu, maka dialah yang akan layak menduduki tahta kerajaan. Pada awalnya, adik-beradik semuanya setuju, kerana mereka menganggap bahawa soalan-soalan itu
adalah tidak begitu susah. Ya, kedengaran soal itu memang tidak susah. Antara soalan-soalan itu, di manakah letaknya malu? Di manakah letaknya malu? Saudara-saudari, boleh jawab tak? Di mana letaknya malu? Kita ada rasa malu kan? Rasa malu yang sangat. Kalau peristiwa yang yang terjadi pada diri kita itu besar, malulah. Misalnya kita ketangkap basah. Ketangkap basah mencuri atau melakukan maksiat. Malu. Malu sangat. Di mana letaknya malu? Malu itu tidak kelihatan. Dan dia tidak terasa kecuali apabila cuitan datang. Maka semua adik-beradik Nabi Allah Sulaiman alaihi salam terdiam, tidak mampu menjawab di mana letaknya malu. Lalu Nabi Sulaiman menjawab dengan mengatakan, inilah dia jawapannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malu itu letaknya di ulu hati. Jadi bukan sekadar di hati, tapi di ulu hati yang sangat dalam. Kerana ia bukan selalu keluar. Hanya tiba masanya dan ketikanya perasaan itu terbit adalah disebabkan kerana sebab-sebab yang dilakukan oleh diri itu sendiri, kemudian diketahui oleh orang lain. Padahal ia sepatutnya hanya untuk kita sahaja, tetapi diketahui oleh orang lain disebabkan oleh sebab-sebab dan faktor-faktor tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Baik. Perasaan ini adalah pembawaan sejak manusia dilahirkan. Jadi kalau kita nak melihat betapa Allah Subhanahu wa taala hebat luar biasa menciptakan perasaan itu, padahal ia diciptakan sama dengan diciptakannya kita. Dan perasaan malu ini sebenarnya beransur-ansur. Tidak diciptakan begitu kita lahir mempunyai perasaan malu. Tak semua perasaan, banyak lagi perasaan yang lain. Bukan semuanya terus beraksi dan semuanya terus aktif. Tak. Belum lagi, dia akan diaktifkan satu persatu. Anak-anak sejak daripada usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin barulah diberi sedikit perasaan malu. Ya, adalah sebab pengertian ketika dia hampir mumayyiz, mulalah perasaan malu itu diberi. Tapi masih lebih banyak perasaan tidak malu, ya, daripada perasaan malu berbanding dengan orang dewasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahimakumullah. Jadi perasaan ini adalah pembawaan sejak manusia dilahirkan. Ia disebut sebagai perasaan fitrah. Fitrah adalah keaslian yang mana di atasnya Allah menciptakan makhluk, yakni menciptakan manusia. Ini dapat diibaratkan dengan kata lain sebagai gharizah diniyah atau pembawaan keagamaan. Jadi gharizah itu tabiat. Tabiat. Gharizah diniyah, tabiat keagamaan. Artinya ia bukan sembarangan. Ia ada kaitan dengan agama. Ia ada kaitan dengan hukum hakam. Ia ada kaitan dengan ketuhanan. Kemudian gharizah diniyah adalah satu-satunya perkara yang merupakan batas pemisah antara makhluk yang disebut manusia ataupun binatang. Jadi yang memisahkan di antara manusia dengan binatang, yang membezakan adalah gharizah diniyah. Sebab binatang pasti tidak memiliki. Binatang tidak punya agama. Binatang tidak punya akidah. Binatang tidak punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia punya. Jadi gharizah diniyah itu adalah merupakan tabiat keagamaan ataupun perasaan keagamaan. Ini pasti tidak dimiliki oleh yang namanya binatang. Dia hanya dimiliki oleh makhluk yang namanya manusia. Gharizah diniyah ini ada kalanya hilang dengan adanya sebab yang mendatang. Ialah perasaan keagamaan boleh saja hilang kalau manusia itu terus mengagungkan nafsunya yang merosak dirinya, terus mengagungkan, pasti akan hilang gharizah diniyahnya. Sehingga manusia yang sedang dihinggapi penyakit ini tidak mengerti sama sekali tentang kewajipan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yalah, tak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa segan silu kepada Allah.
dia tak sembahyang, dia rasa tak apa, dia melakukan maksiat, dia kata dia malah berbangga dengan maksiat yang ia lakukan. Dia zalim orang sesuka hati tanpa merasakan bagaimana peritnya kena zalimi, ditipu orang, dan tanpa memperdulikan bagaimana sakitnya kena tipu, kecewanya kena tipu. Inilah orang yang sudah kehilangan gharizah diniyah. Tabiat keagamaannya sudah tidak lagi berfungsi, lemah, lumpuh. Disebabkan karena campur tangan daripada persoalan-persoalan yang lain, yaitu tabiat nafsu ataupun bahamiyah, tabiat nafsu bahamiyahnya ataupun syaitaniahnya dan sebagainya. Maka hilanglah gharizah diniyahnya. Ia tidak terjaga daripada tidur yang nyenyak, dia terlena dan tidak dapat lagi bangun daripada kelalaiannya, kecuali apabila ada penggerak yang menyebabkan ia terbangun ataupun terjaga. Kalau ada teman-teman yang dapat mengingatkan, ada ibu bapa yang dapat menyadarkan, ada siapa-siapa yang dapat memberikan memberikan berbagai-bagai kebaikan, nasihat, tunjuk ajar, teguran, mungkinlah setelah bangun barulah ia meneliti penyakit apa yang sedang dideritanya atau sebarang bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Saudara-saudari hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tengok ciptaan Allah kembali, betapa hebatnya. Tadi kita dah sebut dah segala makhluk-makhluk yang besar sampai kepada makhluk yang kecil, kemudian makhluk pertengahan yakni manusia yang mempunyai kelebihan malah tidak dimiliki oleh makhluk manapun, yaitu perasaan yang kita dah sebutkan tadi. Indah ciptaan Tuhan. Tak ada ciptaan Tuhan yang dapat kita katakan tidak berguna. Tak ada yang kita dapat mengatakan tidak berfaedah. Kadang-kadang terlanjur juga kita, tegah juga kita mengatakan ada beberapa perkara dalam ciptaan Allah ini yang kurang bermanfaat, yang tidak berfaedah. Ini disebabkan karena kita tidak mengerti dan tidak memahami keseluruhan ciptaan Tuhan. Ya, kita katakan apalah gunanya ular diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ular ini, apalagi ular tedung, ular kapak, ya, ular yang bisa-bisa membahayakan. Ya, kita yang takut dengan ular dan tidak selera melihat ular memanglah, tapi ramai orang yang suka makan daging ular dan berani menghadapi ular kobra ataupun ular kapak dan sebagainya. Bagi mereka itu alat permainan dan mereka mengatakan amat cantik dan menyenangkan mereka. Bahkan mereka memeliharanya dan tidur bersama ular tadi. Bagi mereka, apa pula yang mereka akan katakan dengan ular itu? Pasti mereka mengatakan cukup cantik kerana ular ada. Begitu juga kata. Bagi kita yang tidak memerlukan kata, dah tentulah kita mengatakan apa gunanya Allah menciptakan kata. Apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Apa gunanya Allah menciptakan cicak? Apa gunanya Allah menciptakan lalat? Apa gunanya Allah menciptakan ulat dan lain-lain sebagainya? Sebab kita tidak mengkonsumsi. Tapi kan masih banyak binatang-binatang lain yang memerlukan binatang-binatang yang kita sebutkan tadi. Jangan kita lupa, kita saja adalah makhluk Allah. Banyak lagi makhluk Allah selain daripada kita. Kita ingat kita saja makhluk Allah. Kita ingat kita saja yang perlu dikasihani oleh Allah. Sehingga kita mengatakan tak ada gunanya semua itu diciptakan. Baik diciptakan manusia sahaja. Kemudian ditengok pula manusia, ada yang durhaka, ada yang tak nak sembahyang, ada yang buat maksiat. Dia mengatakan lebih baik semuanya itu mati, yang tinggal hanya yang baik-baik aja. Kalau ada orang yang tak sembahyang, justru tugas anda untuk mengajak mereka supaya sembahyang. Kalau ada orang buat maksiat, justru tugas anda untuk menyeru mereka supaya meninggalkan maksiat. Kalau ada orang yang bergaduh, berkelahi, sebabkan perkara-perkara kecil, justru tugas anda untuk mengislah. Bukan malah siapa yang jahat, bunuh, matikan. Tak perlu ada, tak perlu wujud. Anda sendiri kadang-kadang
yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang salah. Jadi bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa anda hanya kerana disebabkan kesalahan? Kadang-kadang kita tak tahu orang yang buat maksiat itu lebih baik pada kita. Orang yang tidak sembahyang itu mungkin lebih baik. Dia tak sembahyang memang, tapi pemurah, suka berinfak. Yang kita memang rajin sembahyang, tapi kedekutnya luar biasa. Kalau kita nak tengoklah kebaikan-keburukan yang ada pada kita, pada manusia ni. Hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan manusia dalam menghadapi fenomena kehidupan, kadang-kadang dia merasa bahawa kehidupan ini tak berarti. Ada ketikanya dia ingin menyembah Allah dan dekat kepada Allah hanya apabila ia tengah susah. Dan ia tidak dekat dengan Allah dan tidak mengingati Allah ketika dia tengah senang. Ada pula orang yang ketika senang dan susah terus saja mengingati Allah. Ada orang pula susah ke senang ke dia tetap terus melupakan Allah. Jadi kita nak ceritakan orang yang kalau dia susah dia ingat Allah, kalau dia senang dia lupa Allah. Masih kategori sederhanalah, taklah teruk macam yang kita sebut tadi. Susah ke senang ke dia terus melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah Yunus ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun." Apabila manusia diberikan Allah kemudaratan, kesusahan, ditimpa malapetaka, sakit, kehilangan harta, kena musibah, kena COVID-19, ataupun musibah banjir yang sedang melanda kepulauan-kepulauan Melayu ketika ini, di Sumatera, Medan sekarang ini tengah banjir besar. Kota Medan lebih selutut di jalan raya. Di Malaysia, di Johor Bahru banjir. Di Kelantan, Pantai Timur. Di Kuala Kangsar, Perak. Begitu juga di Kedah. Banyak tempat-tempat. Ini kan musim tengkujuh. Nah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian kematian, kehilangan harta, kemusnahan. Kalau cuma rumah yang tenggelam, cuma perabot yang rusak, masih okey lagi. Bagaimana kalau pertanian rusak? Berhektar-hektar padi hancur. Berhektar-hektar tanaman tembakau habis. Berhektar-hektar tanaman jagung yang sudah hampir dipetik habis ranap, busuk. Ubi kayu. Dan tanaman-tanaman yang lain seperti kacang tanah, kacang hijau dan lain-lain. Ini adalah merupakan ujian. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepada manusia dengan berbagai jenis, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, kata Tuhan, ia terus berdoa kepada kami di ketika ia berbaring, atau di ketika ia duduk, atau di ketika ia berdiri. Artinya, orang berdoa tak tunggu lagi yang berdiri duduk dulu. Tak. Ketika berdiri dia berdoa. Orang yang baring tak tunggu duduk. Ketika berbaring dia berdoa. Orang yang ketika duduk dia berdiri dan berjalan. Ketika berjalan dia berdoa. Falamma kashafna anhu durrahu. Sayangnya ketika kami telah
menghilangkan kemudaratan itu daripadanya, marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Ia pun berlalu seakan-akan bukan dia yang berdoa, bukan dia yang ia sangat meminta untuk diselesaikan, untuk dihilangkan kemudaratan yang menimpanya. Begitulah dihiaskan kepada manusia. Kadzalika zuyyina lil musrifin. Berlebih-lebihan kepada manusia itu dihiaskan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini memang tidak dapat kita memperhitungkan dan tidak dapat kita memperkirakan bila kita akan mendapat musibah daripada Allah. Dan kita tidak dapat juga memperhitungkan bila ajal kita akan sampai. Karena itu termasuk masalah-masalah ataupun musibah-musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang penting bagi kita dalam menghadapi seluruh persoalan-persoalan yang mungkin menyusahkan kita, keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala akan meringankan. Memang kita sedang susah, memang kita sedang dilanda persoalan. Tapi karena itu ketentuan Tuhan, dan ketentuan itu mesti berlaku begitu, maka apa daya upaya kita untuk mengelak? Bukankah lebih baik kita menerima saja dengan redha? Dan kita yakin Allah akan mengganti kerusakan yang ada, memberikan kepada kita kebaikan selepas itu. Itu yang kita harapkan. Karena kita yakin Allah tidak kejam, Allah tidak zalim. Allah tetap akan memberikan kepada kita kebaikan apabila setelah kita diuji, ternyata kita sabar, ternyata kita redha. Dan agar tuan-tuan tahu, agar muslimin muslimat tahu bahawa ketabahan dan kesabaran itu merupakan perkara yang boleh meringankan percobaan dari Allah. Kalau ketabahan dan kesabaran kita sudah miliki, maka kita akan mampu mengharungi apapun cobaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak punya kesabaran, kita tidak punya ketabahan, dan kita tidak mengaku, tidak faham apa itu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu pasti bahawa kita akan semakin menderita, semakin gelisah. Kerana tidak ada jalan keluar daripada persoalan yang kita tengah hadapi. Kita dah sebut tadi, kalau Allah memang dah takdirkan begitu, akan terjadi. Dan kita tidak nampak jalan keluar untuk selesaikan masalah itu, atau sekurang-kurangnya meringankan penderitaan batin kita. Tapi kalau kita diberikan Allah kekuatan iman, lalu kita bersabar dan kita tabah, kelak kehancuran itu akan diganti lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tengah menerimanya kita begitu tenang, lalu kita tidak merasakan keperitan, tidak merasakan derita. Maka itulah kelebihan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah lagi, dan terus memberi kepada kita kekuatan. Lalu kita menghadapi hidup itu dengan penuh ceria dan penuh dengan kebahagiaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita padakan di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ya semakin mampu kita melihat keagungan dan kebesaran Allah. Jadi tidak lagi ada kebimbangan di hati kita tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita juga adalah salah satu daripada ketentuan Allah. Diri kita ini adalah salah satu daripada ciptaan Allah yang terbaik. Jadi kita berbangga dengan itu, lalu mensyukurilah nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur itu akan tetap terus menambah kebaikan kita. Sebagaimana yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan menambah kepada kamu. Apa yang akan ditambah? Dah tentulah
perkara-perkara yang lebih baik lagi yang kita tidak mampu untuk memperhitungkannya. Yang jelas Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik selama kita masih tetap bersangka baik kepada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.